Menurut saya tadi yang disampaikan Mas Menteri itu saya dukung, agar afirmasi tambahan guru seperti yang di atas 50 tahun itu bisa dilaksanakan tanpa menciderai. Nah, itu catatan tadi ya. Tanpa menciderai proses pengangkatan. Nah, menurut saya berharap ada tambahan afirmasi terkait dengan pengabdian yang tentu harus berjenjang, tidak bisa kemudian kita 35 plus 15%, tidak begitu. Nah, apalagi tadi Mas Menteri sudah mulai mewacanakan yang 50 tahun ke atas kita bisa afirmasi, mungkin langsung diloloskan saja. Nah, yang 50 tahun ke atas, misal begitu. Jadi saya berharap ada afirmasi yang lebih konkret, terukur, karena menurut pribadi saya mungkin salah, tapi ketidaklulusan mereka untuk memenuhi passing grade itu bukan kesalahan mereka sendiri, tapi juga kesalahan kita bersama. Mereka menurut saya ini betul-betul melakukan tugasnya lah Pak, ya Mas Menteri. Jadi melakukan tugasnya nggak fair lah, misalnya kemudian setelah mereka mengabdi selama berpuluh tahun, berbelas tahun itu, mereka kemudian tiba-tiba harus seperti ini. Apalagi di tahap kedua, Mas Menteri, mohon maaf, ini barengan dengan guru-guru yang sudah serdik, yang 100% langsung lolos untuk kompetensi teknis. Teman-teman guru honorer yang tahap 1 ini kan kena problem SK dari bupati atau kepala daerah ketika mau serdik. Nah, kepala daerah selalu orientasi politik. Ketika ada pilkada, siapa honorer yang ikut dia, pasti masuk SK bupati. Itu ada fakta itu. Tolong itu juga menjadikan pertimbangan. Bukan mereka nggak mau serdik, bukan. Tapi ada problem secara politik. Setiap pilkada, karena pilkada langsung ini ada pengerahan massa, itu kemudian menjadi hal yang kemudian fakta yang nggak bisa dibantahkan. Nah, mereka yang bertarung memsiapkan pendidikan untuk anak bangsa, tapi mereka juga harus menghadapi tes yang begitu-begitu, dan mereka barangkali tidak pernah ada sekolahnya itu komputer dan laptop. Ya, suasana harusnya kita sepakat seperti awal semua, kita loloskan mereka ikut tes. Ya, tapi tesnya hanya sekedar mengikuti peraturan undang-undang, bukan untuk memilah-milah. Nanti sudah mereka jadi masuk, baru kita tingkatkan kualitas mereka. Ya, jadi utamakanlah ya guru-guru yang umur 35 tahun, apalagi yang 50 tahun. Nah, info kita dapatkan dari mereka, soalnya banyak dan waktunya sempit. Salah satu soal yang dikatakan kepada saya, bagaimana cara membuat sate. Bagi orang Minang tentu sate beda dengan orang Madura, dengan orang Banten satenya lain dengan orang Aceh. Jadi ini kan hal yang barangkali perlu kita tinjau lah tentang penilaian terhadap mereka. Ya, ya beda-beda. Nah, apalagi kita sudah 12 tahun tidak menerima PNS guru. 12 tahun tidak pernah menerima PNS guru. Jadi kebijakan lah ya, menteri bisa bicara dengan menteri yang lain, kita tetap ada tes karena undang-undang, tapi adalah ya, formasi apa untuk secara melaksanakan undang-undang, bukan untuk memilah-milah mereka, untuk penghargaan. Sekali lagi saya harapkan kita hargailah mereka karena mereka luar biasa dahsyatnya jasanya. Dahsyat sekali jasa mereka, bertahun-tahun dengan hidup apa adanya, tapi tetap berada di dalam kelas. Walaupun suasananya tidak memungkinkan kehidupan mereka itu masa depannya, tapi mereka tetap bertahan. Tidak akan meninggalkan, karena ada jiwa kependidikannya. Ini kalau orang-orang kayak gini dites, Pak. Seperti sarjana-sarjana baru yang baru lulus, 1 tahun, 2 tahun, baru 3 tahun mengajar. Mereka ini punya pengabdian terhadap negara yang luar biasa. Berkorban bagi negara, bagi generasi masa depan. Ini terima kasih dari negara kepada mereka apa? Gitu. Dan kita balas hanya dengan sertifikasi pendidik, kita kasih afirmasi di sertifikasi pendidik. Usia, ini kan sangat material sekali nih Pak. Memang benar-benar kebendaan gitu, ada usia, disabilitas, guru honorer berapa tahun, sertifikasi pendidik, selesai.
rasa mereka mengabdi, mereka itu pahlawan bagi negara. Terima kasih negaranya apa kepada mereka? Puluhan tahun di daerah, mohon maaf ini saya agak baper Pak Menteri, karena Gorontalo itu adalah provinsi yang sekarang masih termasuk paling miskin di Indonesia. Bersama NTT punya Pak Andris, Papua, Maluku. Mereka inilah yang menjaga di sana, Pak. Kami kalau reses itu datang ke ujung-ujung sekolah itu, ke ujung-ujung hutan di mana sekolah-sekolah darurat berdiri. Mereka mengajar di sana. Gitu. Ya. Kami senang Pak Menteri, ada ratusan ribu, 500.000 lebih yang akan di P3-kan, Pak. Itu luar biasa, Pak. Kami harus akui itu luar biasa. Tapi afirmasi untuk orang-orang ini perlu kita tambah, Pak. Apakah orang yang ada di tempat-tempat terpencil itu ditambahkan dalam afirmasi? Apakah orang yang mengabdi sudah lama dan juga mengorbankan dirinya sendiri itu kita tambahkan dalam afirmasi? Hal-hal yang kualitatif, hal-hal yang tidak bisa dihitung hanya dengan sekedar angka-angka. Taruhlah di afirmasi ini. Dan afirmasinya jangan 15%. Disabilitas 10%, guru honorer cuma 10%. Tambahlah, Pak. Masa 10% sih? Itu sama aja dengan kagak ngaruh kalau waktu kita sekolah di SMA. Dapat nilai 10, dapat nilai 9, dapat nilai 7, bagi kita sama aja. Yang penting lulus. Gitu. Tapi kalau cuma 10%, Pak, ini nggak ngaruh, Pak. Nggak lulus, Pak. Ya dibikin 60, 70% daripada ini semua penilaian ini. Dan kalau perlu, seperti Pak Profesor Zohar bilang, nggak perlu dites orang-orang seperti itu. Kalau yang saya pelajari, bahwasanya harusnya yang sebentar lagi akan pensiun banyak sekali, ya, harusnya mereka bisa diangkat saja gitu. Sebetulnya bisa saja kalau ada kebijakan political will yang baik untuk mereka yang mengajar sudah lebih di atas 35 tahun, itu nggak sanggup lagi. Tadi kalau dibilang Pak Nur aja ngikutin tes pusing, apalagi mereka gitu. Kami kan ini sedih gitu ya. Mereka mengabdi bayar 35.000, 150.000, dan itu bertahun-tahun. Daerah tsunami, daerah konflik. Saya datang langsung, gaji sebegitu saya tanya sama dinas, dia jabarkan, benar Bu, memang iya gitu. Jadi kondisi ini tuh harus juga ada afirmasi khusus untuk mereka. Nah ini yang harus kita cari solusi. Jadi jangan memaksakan aturan untuk masyarakat. Tetapi masyarakat itu yang harus, aturan itu yang harus menyesuaikan dengan harapan-harapan di masyarakat. Itu yang harus kita cari solusinya. Jadi saya harapkan udahlah, jangan hanya cuman yang 35 plus, semua ini harusnya bisa lulus. Tinggal kita cari aturannya yang tepat. 1 juta ini harus terpenuhi, gitu. Persoalan ini harus selesai. Jangan sampai tahun ke depan ya kita buat aturan ya sudah tahun ini cuma lolos 200, tahun depan nanti lolosnya 100. Gak pernah selesai. Ini yang harus kita carikan solusinya. Mudah-mudahan perjuangan dari para guru-guru kita ini bisa kita berikan apresiasi dengan anggaran yang udah ada dan juga tidak mempersulit mereka. Jadilah imam pahlawan tanda jasa untuk para guru-guru honorer agar mereka diangkat menjadi guru P3K. Apa pintunya? Afirmasinya kita tinjau ulang. Seperti yang beberapa tadi disampaikan oleh teman-teman di komisi ini. Jadi bukan 15% Pak Menteri, tapi lama pengabdian bisa menjadi dasar. Yang usianya kira-kira tadi Pak Tan bilang berapa Pak Tan? 50. Di atas 50 tahun ya 100%. Jangan 15%. Yang usianya 40 tahun ke atas nanti berapa persen. Jadi tidak 15% ini saja. Dan saya berharap Mas Nadiem menjadi pahlawan tanda jasa dalam pengangkatan 1 juta guru honorer itu melalui afirmasi ini ditinjau ulang. Jujur sajalah, kita ini yang hadir di sini, duduk di sini adalah produk dari guru honorer.
Kita bisa duduk di sini jadi politisi, jadi pejabat, jadi apapun juga. Mungkin dulu pernah diajar oleh guru honorer yang usianya saat ini mungkin sudah 50, sudah 60. Dan mereka sudah mengajar lebih dari puluhan tahun. Produk dari guru honorer yang belum bersertifikasi, yang masih seperti itu, yang penghasilan masih 300.000, 500.000 saja, sudah bisa jadi pejabat-pejabat besar. Apalagi jika pendapatan dan kesejahteraan mereka meningkat. Maka 2045 kita pastikan murid-murid kita adalah murid-murid yang lebih hebat dari kita. Akan lebih hebat dari Nadiem Makarim dan sebagainya. Jadi konteksnya di sini adalah kembali, mana yang lebih dahulu? Kesejahteraan dulukah atau upgrading dulu? Kalau kita berbicara upgrading, tapi